Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya tengah berdiskusi dengan mantan Kabareskrim Jenderal Polisi Susno Duaji dan juga kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Profesor Unifah Rosidi. Prof. Unifah, terima kasih bergabung bersama kami. Terima kasih Mas. Kayaknya nih Masnya nih saya udah pernah tahu nih waktu di debat presiden Iya, itu pernah. terima kasih Prof. Iya, paling terkenal ini. Tapi Iya, intinya semua saya. itu semua orang Doni pasti Dekeser. melalui proses dididik oleh guru. Dan saya juga harus mengatakan itu Prof. Saya bangga saya hasil produk guru-guru yang hebat. Termasuk kakek saya juga seorang guru. Nah Prof. Unifah, saya ingin minta pendapat Prof. Unifah terkait dengan kasus guru kita yang istimewa di Konawe, Sulawesi Tenggara ini Prof. Bagaimana? Ya, pertama terima kasih mengangkat masalah ini dan saya mendengar ujungnya tadi apa yang dikatakan Pak Susno Duaji. Jadi saya mempunyai rasa percaya diri bahwa keadilan perlu ditegakkan dan tidak ada satupun guru berniat. Apalagi di dalam konteks ini adalah ada semacam saya nggak tahu apa itu rekayasa atau apa karena itu guru SD kelas 1 ya. Guru kelas 1 dan di dalam berkas itu disampaikan ada saksi 7 orang anak SD. 2 orang anak tetangga itu mengatakan melihat Ibu Supriyani memukul. 5 yang lain tidak. Jadi ini tapi kenapa di berkas itu disebutkan bahwa Ibu Supriyani memukul. Seandainya pun demikian, kalau kita tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Susno, itu dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu, iya ya Pak, Betul. itu nggak bisa menghukum guru karena adalah niat untuk mendidik, mendisiplinkan. Apalagi tidak. Jadi di dalam konteks ini ada keprihatinan yang mendalam dan guru itu makin cerdas, merasakan ada proses yang janggal. Jadi pada kesempatan ini saya meminta dukungan Pak Susno dan kawan-kawan lain untuk mendukung Ibu Supriyani mendapatkan kebebasan murni demi untuk masa depan dan melindungi profesi guru. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya bukan ahli hukum, saya sedang di jalan, tapi saya menikmati apa yang dikatakan Pak Susno. Bahkan saya mau minta nomor teleponnya. Jadi kalau ada apa-apa mau saya mintain Pak Susno untuk membela kami, para guru. Iya, baik Prof. Nanti kalau soal nomor telepon nanti bisa langsung dihubungkan oleh tim kami atas izin Pak Susno. Tetapi sejak awal bukan cuma soal kasus guru Supriyani, Pak Susno ini memang selalu berada di garda depan soal membela yang benar. Tetapi Prof. Unifah, ya Prof, kami juga ingin tahu langkah formal yang mungkin bisa dilakukan oleh PGRI sebagai rumahnya Ibu Guru Supriyani itu apa, Prof? Iya. Yang kita lakukan adalah sebenarnya ada 4 hal yang kita tuntut sejak awal. Pertama, kita meminta dia dibebaskan secara murni, sebebas-bebasnya, karena kita percaya bahwa Ibu Supriyani ini seorang guru yang sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dituduhkan, itu satu. Kedua, dia adalah seorang honorer yang harus bisa dikembalikan hak-haknya, terutama dia sedang mengikuti tes P3K dan PPG dalam jabatan. Dan saya minta juga bahwa mereka, Pak Ibu Supriyani itu tidak dibuatkan di SKCK-nya catatan apapun tentang dugaan-dugaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan terakhir, kami minta agar siapapun yang mencoba-coba bermain-main api di sini dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Katakanlah yang merasa mempunyai kesempatan dan lain sebagainya, anaknya melaporkan dan lain sebagainya. Karena Pak Susno bukan hanya Ibu Supriyani. Pada saat yang samaan itu di Muna juga ada, di Sulawesi Tenggara lagi, di Lombok di mana ada. Jadi kami suatu saat ingin berkonsultasi juga tentang perlunya undang-undang perlindungan guru. Kalau enggak, kami terus-menerus di mana-mana, sedangkan guru itu sangat vulnerable. Guru itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau ditarik-tarik di kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ini harus ada langkah-langkah dan saya lihat
Dan saya lihat bahwa beberapa pihak, bentar, jadi TV nih, ngomongin Bu Supriyani, nih, monggo Vinara. Jadi beberapa pihak, misalnya dari kepolisian, dari ini juga ingin membantu untuk membebaskan. Nah, karena itu tekanan harus bisa dilakukan untuk meraih keadilan. Tanpa itu semua, kita selalu nggak pernah dapat jalan itu. Pak Susno, tolong bantu kami, Pak. Siap. Ya, baik, Prof. Unifa. Saya kembali ke Pak Susno dulu. Pak Susno, ini dengan tidak bermaksud merendahkan atau mengkritisi terlalu keras institusi Polri, tetapi kan semua kualitas aparat salah satunya itu kan melalui proses rekrutmen dan pendidikannya. Lagi-lagi, polisi-polisi sukses seperti Anda juga bisa seperti ini karena peran guru, baik melalui pendidikan formal ataupun pendidikan profesi sebagai polisi. Nah, Anda melihat mungkin ada yang kurang lengkap ketika profesi seorang polisi itu melalui masa pendidikan yang apakah terlalu cepat, khususnya untuk penyidik misalnya, atau kurang kekhususan, atau seperti apa, Pak Susno? Saya kira pertama ya, fungsi pengawasan tidak berfungsi. Karena apa? Di setiap penyidikan itu ada wasdik, itu satu. Kedua, sebelum menjadikan seseorang itu tersangka, ada SOP-nya harus digelar. Ya. Kalau digelar dan fungsi pengawasan berfungsi, maka apa? Seandainya, jika, andai, maka perkara ini tidak bisa menjadi perkara pidana. Kalau betul Ibu Supriyani mukul. Karena dia telah terlindungi oleh peraturan pemerintah tahun 2004, pasal 39 ayat 1 ayat 2, pasal 40 dan pasal 41. Betul. Itu perlindungannya dan itu dalam rangka mendisiplinkan. Itu sudah PP, hampir menjadi undang-undang, tinggal menetapkan itu menjadi undang satu. Yang kedua, ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Lah kemana polisinya kok nggak baca? Dan ngapain jaksa juga nggak baca? Oke, satu. Yang kedua, seandainya PP itu tidak ada, seandainya jurisprudensi itu tidak ada, maka kasus ini pun tidak bisa jadi kasus pidana. Kenapa? Pertama, alat buktinya saksi. Saksi itu anak di bawah umur, itu gugur. Ya. Bukan saksi. Mau 7, mau 8, satu. Yang kedua, saksinya 7, 5 menyatakan A, 2 menyatakan B. Maka itu pun gugur. Saksi tidak boleh bertentangan. Harus saling bersesuaian. Berikutnya lagi apa? Pisem. Pisemnya itu jelas goresan. Saya bukan dokter, tapi saya diajari kedokteran forensik. Tapi saya tidak boleh menyatakan berpendapat. Tapi saya boleh dengan keilmuan saya berpendapat untuk pribadi saya. Ya. Itu goresan. Alat bukti memukulnya bulat. Ya nggak mungkin lah benda bulat menimbulkan goresan kayak gitu. Yang berikut, berarti ini kan seandainya betul, maka ini tidak bisa jadi pidana. Apalagi Bu Supriyani sendiri mengatakan, saya ini guru kelas 1B, dia 1A, aku tidak melakukan itu. Nah terus bukti dia melakukan apa? Saya sangat kaget dengan jaksa yang mengatakan di YouTube, siapa itu, saya lihat, ya ini karena sudah cukup secara formal, ini sudah ada ininya, Sejak kapan ilmu pidana itu dikatakan kebenarannya kebenaran formal? Iya. Kebenarannya adalah kebenaran material dengan alat bukti 184, minimal 2 alat bukti yang harus saling bersesuaian, bukan jumlah, tetapi kualitas. Baik. Nah disinilah kalau penegak hukum kita masih gitu, aku ini sedih lah karena itu institusi saya ya. Iya, baik Pak Susno. Banyak